Rencana pembangunan bendungan Karangnongko yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Margomulyo akan dibangun tahun depan. Rencana pembangunan bendungan ini mengharuskan pemerintah mengkosongkan pemukiman warga sekitar. Hal ini membuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro memanas. Opsi yang dipilih Pemda Bojonegoro adalah memberikan warga terdampak ganti untung, namun warga menolak opsi tersebut dan lebih memilih untuk relokasi dan ganti untung. Opsi yang dipilih warga ini didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Bojonegoro. Menurutnya, opsi relokasi lebih tepat dilakukan agar warga terdampak pembangunan proyek strategis nasional Bendung Karangnongko lebih aman dan dapat melindungi warga terdampak. Sistemnya ganti untung lagi. Ya kita sampaikan ganti untung, karena apa? Karena memang misalkan relokasi butuh waktu yang sangat panjang. Gitu. Ya, hasil uangnya bisa diberikan tanah lagi sendiri lah. Sebetulnya bisa, misalkan harganya juga pasti berbeda lah dengan misalkan ada orang beli tanah sekarang punya dia dengan pada saat nanti hasil pasti. Tapi untuk undang-undangnya memang ganti untung itu ya Pak ya? Maksudnya untuk relokasi opsinya ada, opsi juga ada, bisa ada opsi relokasi, dan cuma pada saat awal kita sampaikan bahwa ini nanti akan kita sampaikan untuk pelaksanaan jadwal ganti. Berbagai pertemuan pun sempat dilakukan antara Pemda Bojonegoro dengan warga terdampak serta pimpinan DPRD Bojonegoro. Bukannya mendapatkan solusi, pertemuan yang dilakukan tersebut kian memanas, karena Bupati Bojonegoro Anam Wawanah menyampaikan rencana pemerintah dengan nada yang tinggi dan tidak mau mendengarkan pendapat warga maupun anggota DPRD Bojonegoro. Tapi kalau kewajiban mengundang DPR tidak ada aturan itu, tunjukkan sama saya. Anda punya anggaran untuk sosialisasi, kalau mau silakan gunakan. Tidak ada kewajiban. Kami ini terundang oleh provinsi. Kalau ini terwujud bisa 2 atau 3 kali tanam, saya yakin dibangun di bendungan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Margomulyo khususnya. Langsung saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lihat memang Ibu Bupati menyampaikan bahwa masuk sudah dalam keadaan marah, tensinya tinggi, punya interpretasi yang enggak pas terhadap sepertinya ada yang disinggung, mungkin saya gitu, mungkin saya, bahwa saya dianggap ikut campur dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana, buat apa saya ikut campur? Hal yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwa kalau menyalahkan orang, kita juga bisa kok katakanlah eksekutif ini satu contoh. Eksekutif ini tahun kemarin itu kan sudah kita kasih anggaran 600 miliar pada saat itu. Tahun 2022 nyatanya seingat saya 600 miliar, ternyata tidak satu cuil pun tanah yang bisa dibebaskan. Nah, akhirnya ini kan juga persoalan, ada apa kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, tahun ini juga kita sepakati untuk kita anggarkan sesuai dengan porsi kita. Nah, kita anggarkan, kemudian ada proses pembebasan lahan yang memang benar. Kewenangan proses pembebasan lahan ini menjadi domainnya BPN sama provinsi. Terus kalau ada DPR yang pengen dilibatkan dalam proses itu, tidak benar. Tapi kita pengen melaksanakan pengawasan seperti apa yang dilakukan Bupati. Lah pengawasan yang kita lakukan itu jelas. Ngapain Pak Syukur datang ke sana kalau tidak diundang warga masyarakat? Kalau saya dianggap seolah-olah motif dan lain sebagainya. Kemarin Bupati menyampaikan bahwa ini motif seperti apa yang disampaikan, mesti Ibu Bupati kan harus jelas ini motif seperti apa. Warga pun kian bingung terkait nasib mereka ke depan. Hal ini berdampak dengan pengembalian patok ukur tanah yang disediakan oleh Dinas Pusda Bojonegoro. Warga mengaku tak akan memasang patok ukur tanah mereka sebelum pemerintah Kabupaten Bojonegoro menuruti kemauan warga untuk merelokasi mereka ke lokasi yang tak jauh dari pemukiman mereka. Kalau masalah Bupati, itu menurut saya sebagai orang yang terdampak itu nggak ada titik temunya. Jadi kepositifannya gimana nggak tahu. Nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya mau dibeli. Loh, masyarakat ini manusia loh Pak. Kita udah tua, anak cucu kita nanti mau kemana Pak? Maka dari itu saya mohon kepada pemerintah siapa saja yang akan menangani itu bendungan, tolong orang yang terdampak diperhatikan.
ini bukan hewan, bukan binatang, tapi kami manusia, Pak. Hingga kini tahapan pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko telah sampai ke tahap sosialisasi ke warga terdampak. Untuk tanah milik masyarakat di wilayah Bojonegoro yang terdampak sekitar 86,6 hektare, 1,83 hektare tanah wakaf, 8,81 hektare tanah kas desa, dan 358,4 hektare tanah milik perhutani. Jumlah tersebut sesuai revisi dokumen perencanaan pengadaan tanah tercatat seluas 455,7 hektar lahan yang akan dibebaskan. Sementara Pemda Bojonegoro sendiri telah menganggarkan 516 miliar rupiah yang bersumber dari dana PAPBD tahun 2022. Anggaran itu untuk pembelian tanah milik warga yang terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang berlokasi di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.